Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan coba belajar materi akuntansi keuangan, yaitu mengenai laporan arus kas atau disebut juga dengan cash flow. Nah, untuk laporan arus kas ini, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar gitu ya, merupakan salah satu jenis dari laporan dalam akuntansi. Nah, yang mana dari pengertian laporan arus kas ini merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai mutasi kas, baik itu ada penerimaan ataupun pengeluaran kas yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Oke, terkait dengan formatnya seperti apa, bisa teman-teman lihat di slide ini. Ada 3 bagian utama gitu ya di dalam laporan arus kas, yaitu ada operating activities, ada investing activities, dan juga ada financing activities. Oke, kita bahas satu persatu bagian-bagian yang 3 tadi, ada aktivitas operasi, investasi, dan juga financing ataupun pendanaan. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi. Nah, maksud dari arus kas dari aktivitas operasi ini merupakan arus kas yang timbul dari penerimaan dan juga pembayaran yang berkaitan dengan penjualan barang atau jasa, serta semua biaya operasional. Intinya, sederhananya kalau aktivitas operasi itu ada penerimaan uang ataupun ada pengeluaran uang yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaannya. Nah, sebagai contoh bisa teman-teman lihat di sini. Contoh dari transaksi yang masuk ke dalam operating activities diantaranya untuk penerimaan kas atau cash inflows itu terdiri atas penjualan barang dagangan atau jasa secara tunai. Atau misalkan kita dapat penerimaan dari pendapatan bunga gitu ya, ataupun kita dapat dividen atas investasi saham kita di perusahaan orang lain. Terus yang kedua, ada juga pengeluaran kas yang ini bisa kita lihat berasal dari pembayaran ataupun pembelian barang kepada supplier, kepada pemasok, pembayaran gaji karyawan, terus misalkan bayar pajak kepada pemerintah, bayar beban bunga gitu ya, ataupun bayar beban-beban operasional lainnya. Nah, itu termasuk ke dalam transaksi yang berhubungan dengan arus kas dari aktivitas operasi. Lalu yang kedua, ada arus kas dari aktivitas investasi. Maksudnya itu adalah arus kas yang timbul dari kegiatan pengeluaran dan juga penerimaan kas yang terkait dengan investasi perusahaan, seperti properti, tanah, peralatan, investasi keuangan, dan juga saham dari perusahaan lain. Atau sederhananya bisa kita sebut arus kas dari aktivitas investasi ini berhubungan erat dengan transaksi yang berkaitan dengan pembelian ataupun penjualan aktiva tetap dan juga investasi. Nah, contohnya bisa dilihat di bawah. Untuk penerimaan kas dari bagian investasi ini bisa berasal dari penjualan properti, penjualan tanah, peralatan, ataupun jenis aktiva tetap lainnya. Kemudian yang kedua ada juga penerimaan kas dari penjualan investasi, baik itu investasi dalam bentuk utang, dalam bentuk obligasi, atau misalkan dalam bentuk saham. Dan misalkan untuk pengeluaran kasnya, kita bisa melihat ada transaksi pembelian properti, pembelian tanah, ataupun pembelian peralatan tentunya secara tunai, atau misalkan kita membeli investasi dalam bentuk utang ya, dalam bentuk obligasi, atau misalkan dalam bentuk ekuitas saham dari perusahaan orang lain. Nah, dan untuk yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini kita sebut arus kas yang timbul dari kegiatan yang terkait dengan perubahan modal dan juga pinjaman. Di antaranya mencakup transaksi penerbitan saham, pembayaran dividen, penerimaan ataupun pembayaran pinjaman. Nah, untuk contohnya dari transaksi yang termasuk ke dalam aktivitas pendanaan ini dibagi dua juga. Untuk penerimaan kasnya itu berasal dari penjualan saham atau common stock. Lalu ada penerbitan utang jangka panjang bisa dalam bentuk utang obligasi ataupun utang wesel, atau yang termasuk ke dalam pengeluaran kasnya bisa berupa pembayaran dividen kepada para pemegang saham
ataupun kita membeli lagi modal yang sudah pernah kita terbitkan gitu ya. Nah, itu dia untuk bagian dari laporan arus kas, terdiri dari aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi, dan yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Kemudian di sini mari kita analisis ya transaksi yang berkaitan dengan yang berhubungan dengan laporan arus kas. Nah, kita coba analisis ini termasuk ke kategori operating, investing, ataupun financing. Yang pertama, menerbitkan 100.000 lembar saham dengan harga nominalnya $5. Totalnya gitu ya di sini secara tunai sebesar $800.000. Nah, berarti ini berhubungan dengan penerbitan saham. Tadi ya udah disinggung, kalau berhubungan dengan penerbitan saham bakal masuk ke aktivitas financing. Lalu yang kedua, meminjam $200.000 dari Castle Bank dengan menandatangani wesel gitu ya, umurnya 5 tahun dan ada bunga 8%. Minjam uang. Nah, terkait dengan transaksi yang berhubungan dengan peminjaman uang dan jangka panjang, utangnya termasuk ke dalam utang jangka panjang, masuk ke aktivitas financing juga. Kemudian yang ketiga, purchase atau membeli 2 truk dengan harga $170.000 secara tunai. Nah, untuk pembelian truk ataupun aktiva tetap yang lain atau pembelian investasi itu bakal masuk jelas ya ke aktivitas investasi atau investing activity. Kemudian yang keempat, membayar gaji sebesar $12.000 kepada para karyawan. Nah, ini kalau kita lihat masih berhubungan erat dengan kegiatan operasional perusahaan, sehingga bisa kita kategorikan ke dalam operating activities. Dan yang terakhir, mengumpulkan $20.000 secara tunai dari pekerjaan kita, ya, atau secara sederhananya perusahaan itu sudah mengerjakan jasa dan menerima uang sebesar $20.000. Berarti ini jelas juga masih berhubungan dengan aktivitas utama perusahaan sehingga kita kategorikan ke dalam operating activities. Nah, itu untuk soal yang pertama ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, di sini kita akan coba analisis lagi. Kira-kira dari transaksi berikut bakal masuk kategori apa? Apakah operating, investing, atau financing? Nah, ini kita baca dulu perintahnya. Jadi, klasifikasikan setiap item atau transaksi berikut. Apakah masuk operating, investing, atau financing? Yang pertama, purchase of equipment. Membeli peralatan. Nah, tadi juga ya sempat disinggung kalau beli peralatan atau peralatan ini dia masuk kategori aktiva tetap, maka akan berhubungan dengan atau akan masuk ke dalam kategori investing. Kemudian yang kedua, sale of building atau menjual bangunan. Ini juga masih masuk ya ke dalam kategori investing. Lalu yang ketiga, redemption of bonds. Jadi kayak kita melunasi gitu ya utang obligasi yang pernah kita terbitkan dulu. Berarti ada pengeluaran kas di sana untuk utang jangka panjang. Bonds itu utang obligasi dan termasuk kategori utang jangka panjang. Sehingga yang berhubungan dengan utang jangka panjang itu bakal masuk ke aktivitas financing. Nah, dan untuk yang keempat ada depreciation ataupun kita kenal dengan istilah penyusutan. Nah, kalau kita perhatikan penyusutan itu bakal berhubungan erat juga ya dengan aktivitas operasi perusahaan sehingga bakal masuk ke aktivitas operasi atau operating activities. Lalu yang kelima ada payment of dividends atau pembayaran dividen. Ini bakal masuk ke aktivitas financing. Ya, intinya yang berhubungan dengan utang jangka panjang ataupun modal saham atau tadi dividen itu bakal masuk aktivitas financing atau pendanaan. Dan yang terakhir, penerbitan capital stock atau modal saham, ini tadi ya sempat disinggung, berarti ini bakal masuk aktivitas financing.
Nah, itu ya untuk kategori operating, investing, dan financing dari laporan arus kas. Lalu kita masuk ke metode penyusunan laporan arus kas. Nah, sama seperti laporan-laporan jenis yang lain ya, laporan laba rugi terutama. Nah, itu kan ada dua format. Terus laporan posisi keuangan juga kita mengenal ada dua format. Nah, ini pun sama. Untuk laporan arus kas kita mengenal ada dua format ya, atau ada dua metode. Yang pertama ada metode langsung atau disebut direct method. Dan yang kedua ada metode tidak langsung atau disebut indirect method. Nah, yang disebut metode langsung atau direct method ini merupakan metode yang menunjukkan penerima. Metode langsung menunjukkan penerima dan pembayaran kas operasi. Sedangkan metode tidak langsung ini merupakan metode yang menyesuaikan laba bersih untuk pos-pos yang tidak mempengaruhi kas. Nah, ini penting harus teman-teman pahami terlebih dahulu ketika kita mau menyusun laporan keuangan arus kas, itu kita harus menyiapkan terlebih dahulu dokumen-dokumen seperti comparative balance sheet, current income statement, dan juga additional information. Nah, mungkin sedikit berbeda ya dengan jenis laporan keuangan 3 sebelumnya, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan posisi keuangan. Untuk menyusun 3 laporan tersebut, kita membutuhkan neraca lajur atau selain neraca lajur, kita butuh neraca saldo setelah penyesuaian. Dan kita dapat angka-angkanya dari sana gitu ya, dari worksheet, dari neraca lajur, atau dari neraca saldo setelah penyesuaian. Sedangkan untuk laporan arus kas ini, angkanya bukan berasal dari worksheet ataupun dari neraca saldo setelah penyesuaian, tapi berasal dari comparative balance sheet, artinya neraca perbandingan. Maksudnya itu ada dua neraca ya, ada dua periode, misalkan yang tahun sekarang 2024 dengan yang tahun sebelumnya 2023, lalu kita bandingkan untuk angka-angkanya. Lalu yang kedua ada current income statement, jadi laporan laba rugi yang tahun sekarangnya, gitu ya, atau current income statement. Dan yang ketiga adalah additional information atau informasi tambahan yang sekiranya tidak muncul gitu ya di comparative balance sheet ataupun current income statement. Nah, kita bisa melihat dari informasi-informasi tambahan ini. Oke, kita lanjut. Nah, untuk di sesi kali ini kita akan coba bahas bagaimana laporan arus kas atau cash flow dengan metode tidak langsung atau indirect method. Yang tadi ya, kita harus menyiapkan terlebih dahulu 3 dokumen, comparative balance sheet, current income statement, dan juga additional information. Di sini sudah ada neraca komparatifnya, ya dari tahun 2012, misalkan yang tahun sekarangnya, dan tahun sebelumnya di tahun 2011 gitu. Dan di sini teman-teman bisa perhatikan ada selisihnya gitu ya, bisa dihitung dari yang tahun 2012 dikurangi dengan tahun 2011. Sebagai contoh, untuk cash di tahun 2012 itu $55.000, sedangkan di tahun sebelumnya $33.000. Itu kita selisihkan, kita kurangi. Hasilnya adalah $22.000 dan itu kalau kita lihat dari perbandingannya dari 2012 ke 2011, mohon maaf, dari 2011 sampai 2012 itu mengalami kenaikan atau increase. Begitupun dengan account receivable, kita cari selisihnya dari 30.000 dengan 20.000, berarti 10.000. Dan kalau kita lihat berarti mengalami penurunan gitu ya, dari tahun 2011 ke 2012 itu ada pengaruhnya decrease atau pengurangan. Untuk inventory tahun sekarang misalkan 15.000, sedangkan tahun sebelumnya 10.000. Berarti kalau ini mengalami kenaikan atau increase yaitu sebesar 5.000. Dan untuk prepaid expense atau beban dibayar di muka tahun sekarang 5.000 dan tahun sebelumnya $1.000, berarti mengalami kenaikan atau increase sebesar $4.000. Dan begitu ya seterusnya sampai dengan kelompok akun modal dihitung selisihnya dan bisa
tambahkan keterangan apakah mengalami increase ataupun decrease seperti itu. Nah, terus setelah kita menyiapkan neraca komparatif, kita siapkan juga laporan laba rugi yang tahun sekarang atau tahun di mana kita mau menyusun laporan arus kasnya. Ketika kita mau bikin laporan arus kas tahun 2024, maka kita harus menyiapkan terlebih dahulu income statement yang tahun 2024. Kalau kita mau cari tahu yang tahun 2023, bikin laporan arus kas tahun 2023, maka harus sudah siapkan dulu income statement tahun 2023. Dan untuk tambahannya di sini ya, mungkin dari neraca komparatif ataupun dari dokumen laporan laba rugi, ada beberapa keterangan atau ada beberapa transaksi yang mungkin tidak tercantum dari dua dokumen tersebut. Nanti teman-teman bisa melihatnya dari informasi tambahan ini, gitu ya, atau additional information. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi gitu ya dari penjelasan sebelumnya bahwa di laporan arus kas itu ada 3 bagian, ada operating, ada investing, dan juga ada financing gitu. Nah, untuk yang di bagian operating activities, nah di metode tidak langsung ini, yang pertama kali kita catat adalah laba bersih dari perusahaannya tersebut atau net income. Ya, kalau kita lihat di sini sebesar $145.000. Nah, ini bisa teman-teman lihat dari dokumen current income statement ya, makanya tadi kita siapkan terlebih dahulu. Kalau kita lihat, nah betul di sini ya, net income-nya sebesar $145.000. Kemudian setelah kita catat net income-nya atau laba bersihnya, kalau kasusnya rugi berarti teman-teman catat saja kerugian gitu ya. Kasih tanda minus atau kasih tanda kurung sebagai tanda bahwa itu akan mengurangi kas perusahaan gitu. Nah, setelah laba atau rugi kita catat, di bawahnya ada penyesuaian-penyesuaian yang itu akan berpengaruh ke penambahan atau justru ke pengurangan kas. Yang pertama kita catat adalah bisa dilihat di sini depreciation expense atau beban penyusutan senilai $9.000. Dan itu memang harus teman-teman catat terlebih dahulu ya sebelum ke yang lainnya. Jadi setelah laba atau rugi bersih perusahaan, catat beban-beban yang sekiranya tidak berhubungan sama kas atau non-cash expense. Maksudnya apa? Jadi di akuntansi itu ada istilah beban ya atau expense. Beban itu bisa diartikan sebagai pengeluaran. Salah satunya gitu ya. Tapi ada yang expense itu salah satu contoh expense atau salah satu contoh beban yang dia itu tidak perlu kita bayar. Kalau seperti beban gaji, beban sewa, beban listrik, nah itu kan jelas harus kita bayar gitu ya. Tapi contohnya ada depreciation expense atau beban penyusutan, nah itu kan termasuknya beban, tapi dia itu tidak harus kita bayar. Kita tidak melakukan pembayaran $9.000 ini. Nah, karena laporan arus kas itu adalah laporan yang menginformasikan mengenai mutasi kas perusahaan, sedangkan depreciation expense ini tidak berhubungan dengan kas, kita tidak menerima atau tidak mengeluarkan kas, maka kita keluarkan. Ya, kita catat di sini, kalau kita ketahui bahwa expense itu mengurangi kas, nah ketika kita mau mengeluarkan depreciation expense ini yang kalau kita udah tahu, udah termasuk gitu ya ke dalam net income tadi, maka cara mengeluarkannya adalah kita tambahin aja. Atau kita jadikan positif pengaruhnya gitu ya, menambah kas sebesar $9.000. Seperti itu. Nah, tapi bukan hanya depreciation expense ya. Untuk non-cash charges atau non-cash expense itu diantaranya ada beban amortisasi, paten gitu ya, atau patent amortization expense. Beban amortisasi itu sebenarnya konsepnya sama seperti beban penyusutan. Bedanya kalau beban penyusutan atau depreciation expense ini berkaitan dengan aktiva tetap yang menyusut.
Contohnya seperti peralatan, kendaraan, atau misalkan ya mesin-mesin seperti itu. Tapi kalau amortisasi itu berkaitannya dengan aktiva tidak berwujud. Nah, mungkin teman-teman bisa cari tahu di akuntansi itu ada kelompok aktiva tidak berwujud. Contohnya seperti paten, kemudian ada goodwill gitu ya, hak cipta, franchise, dan sebagainya. Nah, itu pun konsepnya sama seperti aktiva tetap. Jadi, kalau umurnya terbatas, maka harus kita susutkan. Nah, dan untuk penyusutannya tersebut, kita akan masukkan ke dalam akun yang namanya beban amortisasi. Jadi beda ya, bukan beban penyusutan lagi, tapi beban amortisasi. Gitu. Ataupun yang ketiga, contoh dari non-cash charges ini diantaranya ada depletion expense. Ini konsepnya masih sama juga ya. Dari tiga ini, depreciation expense, kemudian paten dan juga patent amortization dan juga depreciation expense ini berhubungan dengan penyusutan. Cuman beda saja di jenis aktivanya. Kalau depletion expense itu bakal berhubungannya dengan aktiva sumber daya alam. Ya, contohnya seperti batu bara, terus misalkan gas alam gitu ya. Nah, itu kan sifatnya juga akan umurnya terbatas. Ya, pemakaiannya terbatas sehingga harus kita susutkan dan itu bakal masuk ke dalam kategori beban depresi. Seperti itu. Oke, jadi ingat ya setelah net income kita catat atau kita keluarkan beban-beban yang tidak ada hubungannya dengan kas dan kita tambah saja pengaruhnya positif. Ya, contohnya seperti depreciation expense ini kita catat positif $9.000. Dan untuk angkanya, teman-teman ini bisa lihat dari income statement. Kita lihat mungkin ya. Nah, di sini dari income statement terlihat depreciation expense-nya senilai $9.000. Oke, kemudian di bawah depreciation expense, kita juga mencatat ada loss on sale of equipment atau kerugian dari penjualan aktiva berupa peralatan. Nah, ini pun sama ya seperti sebelumnya. Jadi setelah non-cash charges kita mengurangkan ataupun menambah loss on disposal ataupun gain on disposal of plant asset. Kalau misalnya terjadi kerugian ataupun loss, kalau kerugian itu kan sifatnya kayak mengurangi kas. Tapi ketika kita mau keluarkan, maka kebalikannya. Kita tambahkan sebesar kerugiannya itu berapa gitu ya dari penjualan ataupun penghapusan aset tetapnya. Tapi sebaliknya ketika ada keuntungan atau gain on disposal justru ketika kita mau keluarkan dari laporan arus kas kita kurangi ya sebesar keuntungan atau gain-nya tersebut berapa. Nah, itu untuk angkanya sendiri, teman-teman bisa lihat dari income statement juga ya. Mungkin kita cek. Oke, di sini ada loss on sale of equipment loss. Berarti kalau kita analisis gitu ya, loss itu kan kerugian, jadi akan mengurangi kas. Kita mau keluarkan isi loss ini. Maka caranya adalah kita catat positif 3.000 di dalam laporan arus kasnya. Oke. Nah, kemudian di bawah loss on sale of equipment, baru kita catat selisih-selisih dari aktiva lancar ya, kalau teman-teman perhatikan. Kita lihat dulu mungkin di sini. Nah, setelah tadi ada non-cash charges kita catat, kemudian ada gain and loss, kita catat juga di dalam laporan arus kas, baru teman-teman pindahkan selisih antara akun current asset, selisih-selisih dari akun current asset dan juga current liabilities. Nah, ini bakal masuk kategori operating. Ya, pokoknya yang berhubungan dengan operating itu akunnya itu ada current asset dan juga current liabilities. Tadi sebenarnya sudah kita siapkan comparative balance sheet ya. Nah, comparative balance sheet ini akan berguna, jadi angka-angka dari sini tuh bakal kita pindahkan ke dalam laporan arus kasnya.
bukan yang tahun 2012, bukan juga yang tahun 2011 angkanya, tapi kita pindahkan dari selisih antara tahun 2012 dengan tahun 2011. Nah, makanya tadi di awal kita harus siapkan dulu berapa yang tahun 2012, akun-akunnya, angka-angkanya juga ya, tahun 2011, dan juga cari selisihnya. Sebagai contoh, di sini ada cash, ya, current asset, kemudian ada account receivable, ada inventory, dan juga prepaid expense. Nah, yang kita masukin ke dalam laporan arus kas itu semua current asset kecuali cash. Ya, karena untuk akun cash di sini selisihnya akan menjadi jadi di akhir itu 22.000 ini hasilnya harus sama dengan di dalam laporan arus kas. Jadi sebagai cross check gitu ya, apakah nanti laporan yang kita buat itu sudah benar atau salah seperti itu. Sehingga kita mulai saja dari account receivable, ada selisih penurunan ya atau decrease sebesar 10.000. Nah, tapi untuk khusus untuk aset, ketika dia menurun selisihnya, itu justru ketika kita masukin ke dalam laporan arus kasnya, kita catat positif 10.000. Nah, ini decrease in account receivable justru akan menambah aset atau menambah kas perusahaan. Karena logikanya ketika piutang perusahaan menurun gitu ya dari tahun sebelumnya, mungkin di sana akan sudah terjadi ada penerimaan sebagian piutang. Nah, kalau ada penerimaan sebagian piutang itu akan menambah kas perusahaan. Ya, sehingga ketika decrease in account receivable justru akan menambah kas perusahaan. Begitupun dengan aset yang lain. Ketika dia mengalami decrease, justru kita catat di laporan arus kasnya positif. Tapi ketika selisihnya adalah increase atau mengalami kenaikan, justru di laporan arus kasnya kita catat negatif. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan di bawah account receivable, ini ada inventory ya, masih termasuk current asset. Increase in inventory, bisa teman-teman lihat pengaruhnya adalah negatif 5.000. Dia increase, tapi pengaruhnya adalah negatif. Lalu increase in prepaid expense juga sama. Increase berarti dia akan dicatatnya sebagai pengeluaran sebesar $4.000, yang tadi sebesar $5.000. Kita cek mungkin ya, ini angkanya bisa dilihat dari neraca komparatif. Kita coba cek. Nah, inventory selisihnya adalah 5.000, prepaid expense selisihnya 4.000, berarti sudah betul. Nah, untuk current asset berarti sudah selesai ya dari account receivable, inventory, dan prepaid expense. Berikutnya, teman-teman tadi masukin juga akun current liabilities ya sebesar selisihnya. Nah, current liabilities di sini ada dua, ada accounts payable dan juga income tax payable. Kalau sebelumnya di current asset kita catat kebalikannya, ketika selisihnya penurunan berarti catatnya positif, ketika selisihnya adalah kenaikan atau increase, catat di laporan arus kasnya adalah negatif. Nah, kalau liabilities, dia itu sama. Artinya ketika dia selisihnya mengalami kenaikan, contoh accounts payable mengalami kenaikan atau increase 16.000, di dalam laporan arus kasnya juga kita catat positif 16.000. Nah, bisa dilihat ya, increase in accounts payable itu positif juga sebesar 16.000, dan decrease in income tax payable itu sama pengaruhnya akan mengurangi atau menurunkan kas perusahaan sebesar $2.000. Nah, karena logikanya mungkin bisa teman-teman bayangkan seperti ketika kita atau ketika ada kenaikan pinjaman, kenaikan utang, nah itu logikanya mungkin di tahun tersebut perusahaan nambah lagi pinjamannya, menambah pinjaman. Dan ketika kita meminjam uang, nah itu akan menambah kas perusahaan. Gitu. Ya, jadi untuk pengaruh dari current liabilities catatnya sama, kalau increase ya kita catat positif, tapi kalau decrease kita catat negatif.
Nah, itu untuk yang bagian cash flow from operating activities. Jadi kita simpulkan lagi. Yang pertama kali kita catat adalah net income ataupun labanya berapa diperoleh dari current income statement. Kemudian catat juga bagian-bagian penyesuaiannya, diantaranya yang paling pertama adalah keluarkan terlebih dahulu beban-beban yang tidak ada kaitannya dengan kas. Di antaranya ada depreciation expense, kemudian ada amortization expense, beban amortisasi, dan juga ada depletion expense atau beban depresi. Ya, kita catat nanti tiga-tiganya itu pengaruhnya adalah positif gitu ya, atau kita tambahkan ke dalam kasnya. Setelah itu kita catat juga ada keuntungan ataupun ada kerugian dari penjualan aset tetap. Ya, kalau misalkan terjadi gain ataupun keuntungan, berarti kita mau mengeluarkan, kita nggak mau gitu ya memasukkannya ke dalam laporan arus kas, maka kita kalau gain catatnya adalah negatif atau mengurangi kas. Tapi kebalikannya kalau terjadi loss atau kerugian, kita catat ke laporan arus kasnya adalah positif gitu. Nah, lalu setelah loss atau gain on sale atau gain on disposal of equipment, baru kita catat akun-akun yang berkaitan dengan current asset ataupun current liabilities. Kalau current asset dicatatnya adalah kebalikannya ya, selisihnya itu kalau ada selisih kenaikan, justru di dalam laporan arus kasnya kita catat negatif. Tapi kalau selisihnya terjadi penurunan atau decrease, kita catat di laporan arus kasnya adalah positif. Nah, kebalikannya kalau current liabilities itu dia sama saja. Kalau selisihnya adalah decrease, ya berarti kita catat penurunan gitu ya, mengurangi kas. Tapi kalau selisihnya adalah increase, berarti kita catat juga positif, seperti itu. Oke, kemudian setelah kita catat semua penyesuaiannya ataupun akun-akun yang berkaitan dengan operating activities, kita jumlahkan. Net income ditambah dengan semua penyesuaiannya di sini, untuk yang ada tanda kurung berarti itu dikurangi, hasilnya adalah 172.000. Ini positif. Berarti ada kenaikan kas untuk yang di bagian operating sebesar 172.000. Nah, kita beralih ke bagian yang kedua, yaitu cash flow from investing activities. Berarti di sini ada arus kas dari aktivitas investasi ya. Di awal tadi sudah kita jelaskan bahwa investing activities ini berkaitan dengan pembelian ataupun penjualan aset tetap atau investasi. Nah, contoh di sini ada transaksi purchase of building atau pembelian bangunan sebesar 120.000 dolar. Nah, ini untuk angkanya 120.000 itu bisa dilihat dari additional information ya katanya. Jadi kita lihat. Nah, oke, kita cari untuk pembelian bangunan. Nomor 1 ini bukan. Oke, nomor 3 ya. Bangunan seharga 120.000 sudah dibeli secara tunai. Berarti ini tadi bakal masuk ke dalam laporan arus kas karena dia berhubungan sama kas, ada kas yang keluar. Atau selain dari teman-teman bisa lihat dari additional information ini, teman-teman juga bisa lihat dari comparative balance sheet-nya. Cari akun bangunan atau buildings dan kita perhatikan di sana ada selisih kenaikan sebesar 120.000. Logikanya ketika ada kenaikan bangunan ataupun kenaikan aset tetap yang lain, mungkin di tahun tersebut perusahaan membeli lagi tambahan bangunan ya sebesar 120.000 gitu. Dan ketika kita membeli bangunan, otomatis kan kas perusahaan kalau memang secara tunai membelinya akan berkurang. Ya, maka kita masukin ke laporan arus kasnya adalah negatif 120.000. Lalu yang kedua juga sama ada purchase of equipment senilai 25.000 kita catat negatif karena kalau membeli equipment juga sama ya akan mengurangi kas perusahaan. Dan ini bisa teman-teman lihat juga dari additional information. Kita cek. Pembelian
peralatan. Untuk nomor 4 ya, bisa dilihat. Oke, bukan nomor 4 ya, kita koreksi. Tadi yang nomor 3. Nomor 3. Nyambung ya, jadi tadi kita beli bangunan 120.000 secara tunai dan juga equipment seharga 25.000 juga kita beli secara tunai. Nah, maka inilah yang akan kita masukkan ke dalam laporan arus kas. Nah, kalau kita lihat ke dalam comparative balance sheet-nya, memang di sana ada equipment, tapi selisihnya berbeda di sini ya. Kalau di comparative balance sheet 17.000 kenaikan, kalau di additional information katanya 25.000 yang kita belinya. Kenapa ini bisa terjadi perbedaan? Nah, mungkin di tahun 2012 itu bukan hanya terjadi pembelian equipment, tapi mungkin ada juga penjualan aktivanya. Ya, sehingga di sana bukan hanya pembelian, bukan hanya menambah equipment, tapi ada juga pengurangan equipmentnya, sehingga total akhirnya itu ada selisih kenaikan sebesar 17.000. Nah, maka dari itu ya, pentingnya additional information itu untuk informasi lebih lengkapnya, karena di comparative balance sheet ini tidak menggambarkan secara jelas apakah memang 17.000 ini hanya pembelian saja atau ada penjualan. Nah, ternyata 17.000 ini mungkin ada dua gitu ya, ada pembelian dan juga penjualan. Jadi kita lihatnya dari informasi tambahan. Nah, kemudian yang ketiga ada sale of equipment ataupun penjualan peralatan. Nah, tadi ya yang barusan kita singgung bahwa di equipment itu ada selisih kenaikan 17.000 dan itu berbeda dengan di bagian additional information bahwa yang kita beli ya hanya yang kita beli itu ada 25.000 gitu. Nah, salah satu penyebab perbedaannya di sana ada penjualan aktiva tetap juga, penjualan peralatan yang sebesar 4.000. Yang mana kalau kita bayangkan penjualan peralatan ini ya justru akan menambah kas perusahaan. Ya, jadi selisihnya 4.000 ini kita catatnya positif 4.000. Ini diperoleh dari additional information. Kita lihat. Oke, untuk yang nomor 4 ya. Di bagian additional information, jadi katanya perusahaan itu menjual peralatan yang nilai bukunya 7.000 dan harga perolehannya dulu 8.000 dikurangi akumulasi penyusutannya $1.000 dengan berhasil kita jual seharga 4.000 secara tunai. Nah, maka yang kita masukin bukan yang 7.000, bukan juga yang 8.000, tapi yang kita terima uangnya. Berarti yang sebesar $4.000. Oke, nah itu ada 3 ya. Jadi di bagian investasi, intinya ingat investing activities itu yang berkaitan dengan aktiva tetap. Baik itu ada yang pembelian ataupun ada transaksi penjualan aktiva tetap. Dan selain itu juga selain aktiva tetap berhubungan dengan investasi. Jadi kalau ada pembelian investasi dalam bentuk obligasi atau dalam bentuk saham, kita masukin ke investing activities. Seperti itu. Dan bisa dilihat untuk net cash used by investing activities-nya atau total kas dari aktivitas investasinya adalah negatif 141.000. Ya, ini ada pengurangan kas kalau di bagian investing activities. Kemudian yang ketiga ada cash flow from financing activities. Nah, tadi sudah dijelaskan financing ini berhubungan dengan pembiayaan atau pendanaan. Di antaranya yang pertama ada penerbitan common stock atau modal saham. Nah, penerbitan modal saham itu akan menambah kas perusahaan, sehingga catat di dalam laporan arus kasnya kita lihat positif 20.000. Dan ini bisa teman-teman lihat 20.000 itu angkanya dari additional information juga. Ya, kita coba cek sebelumnya. Nah, untuk yang nomor 5,
Di dalam additional information katanya kita menerbitkan common stock sebesar 20.000 secara tunai. Atau selain dari informasi tambahan, bisa juga teman-teman lihat dari neraca komparatifnya. Di sana ada akun common stock dan selisihnya itu mengalami kenaikan. Ya, tahun sebelumnya cuma 50.000 dan tahun sekarang di tahun 2012 misalnya 70.000. Berarti logikanya di tahun sekarang tuh kayak kita menerbitkan lagi, ada tambahan modal saham lagi gitu ya. Maka kita catat 20.000-nya adalah positif. Nah, lalu di bawahnya ada payment of cash dividend, jadi ada pembayaran dividen tunai, dan pembayaran dividen ini akan berpengaruh mengurangi kas perusahaan. Yaitu di kasus ini sebesar 29.000 dan itu bisa teman-teman lihat juga dari bagian additional information. Kita cek lagi. Nah, yang bagian additional information nomor 1. Katanya perusahaan itu mendeklarasikan dan juga membayar 29.000 dividen, cash dividen atau dividen tunai. Maka inilah yang akan kita masukkan gitu ya ke dalam laporan arus kasnya. Nah, kemudian itu sudah semua untuk yang bagian financing. Kita hitung seperti biasa, total kas dari aktivitas financingnya di sini sebesar $9.000 negatif. Berarti lebih banyak pengeluaran dibandingkan dengan pemasukannya. Nah, setelah itu, total dari masing-masing kategori sudah ada, masing-masing bagiannya sudah ada, kita hitung total semuanya. Jadi dari bagian operating 172.000 kita kurangi dengan bagian investing 141.000 dan kita kurangi lagi dengan bagian financing 9.000, maka hasil net increase in cash itu sebesar 22.000. Jadi ada kenaikan kas bersih selama di tahun 2012 itu sebesar 22.000. Nah, ini 22.000 ini harus sama gitu ya dengan di bagian neraca komparatifnya. Dari selisih kasnya itu sebesar 22.000. Ya, sehingga tadi makanya untuk cash itu nggak perlu kita masukin ke dalam laporan arus kas karena itu sebagai acuan saja nanti. Jadi pada saat bikin laporan arus kas, selisihnya itu harus mengalami kenaikan sesuai dengan di neraca komparatif sebesar 22.000. Kemudian setelah kita tahu bahwa ada kenaikan, kita tambah dengan cash at beginning of period atau cash di tahun sebelumnya, tahun 2011, yaitu tadi sebesar 33.000, maka diketahui bahwa cash di akhir periodenya sebesar $55.000. Dan ini juga harus sama dengan cash di tahun sekarang, di tahun 2012 itu sebesar 55.000. Nah, bisa dilihat ini sudah sama ya. Oke, setelah kita masukin dari masing-masing bagian, operating, investing, dan juga financing, untuk yang tadi ada salah satu yang tidak berhubungan dengan kas, nah itu bakal kita masukin ke bagian khusus yang namanya itu non-cash investing and financing activities. Jadi kalau ada informasi tambahan, mungkin di additional information, dan itu tapi tidak berhubungan dengan kas, kita masukin aja ke dalam bagian yang namanya non-cash atau yang tidak ada kaitannya dengan kas. Sebagai contoh, di sini ada penerbitan utang obligasi untuk membeli tanah. Jadi secara sederhana kita beli tanah tapi bukan pakai uang, pakainya kita menerbitkan utang obligasi gitu ya, ngasih sertifikat obligasi. Dan ini nggak berhubungan sama kas, maka kita masukin ke dalam non-cash investing and financing activities. Nah, ini ya jadi contoh untuk laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Ingat bagiannya, yang pertama ada operating, yang kedua investing, dan yang ketiga ada financing. Nah, kemudian kita coba latihan soal lagi. Di sini ada soal transaksi. Berikut adalah data-data yang terjadi pada Allen Clap Corporation.
Ada net income 200.000, ada depreciation expense 40.000, ada pembayaran dividen 60.000, lalu ada gain on sale of land 10.000, dan ada decrease in account receivable 20.000, dan decrease in account payable 30.000. Pertanyaannya adalah net cash provided by operating activities, atau berapa kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, tadi kalau kita ingat lagi, aktivitas operasi diawali dengan pencatatan net income. Jadi kita catat dulu net income-nya di sini 200.000. Kemudian ada depreciation expense. Nah, beban penyusutan atau depreciation expense ini secara nggak langsung berarti udah termasuk ke dalam net income di sini ya, atau laba bersihnya. Sedangkan kita tahu bahwa depreciation expense ini adalah beban yang tidak ada kaitannya sama kas. Kita nggak boleh masukin ke dalam 200.000 ini. Maka caranya adalah 200.000 kita tambah dengan 40.000, kita keluarkan depreciation expense-nya, sehingga totalnya adalah 240.000. Kemudian dividen paid atau pembayaran dividen ini tidak kita hitung ya, karena dia masuknya kategori financing. Gain on sale ini termasuk, jadi kita keluarkan juga untuk gain on sale ini. Gain itu keuntungan, jadi sebenarnya akan menambah kas. Tapi karena kita harus mengeluarkan gain on sale ini, kita kurangi. Ya, ini selisihnya negatif. Jadi yang tadi 240.000 kita kurangi 10.000, berarti tinggal 230.000. Lalu ada decrease in account receivable, ini masuk juga. Nah, kita hitung account receivable ini termasuk current asset, sehingga kalau current asset kebalikannya. Ketika dia decrease, justru kita catat positif. Pengaruhnya adalah positif. Ya, maka dari yang tadi 230.000, kita tambah 20.000, hasilnya adalah 250.000. Dan yang terakhir, decrease in accounts payable, ini juga kita hitung termasuk, karena accounts payable sendiri ini masuk ke dalam akun current liabilities. Nah, khusus untuk current liabilities atau utang, apapun jenis utang gitu ya, ketika dia decrease, pengaruhnya juga sama, dia akan menurunkan kas perusahaan. Maka dari yang tadi 250.000 kita kurangi 30.000, hasilnya adalah 220.000. Oke, betul ya jawabannya yang B untuk net cash provided by operating activities, yaitu senilai 220.000 dolar. Contoh yang lain, soal yang lain misalnya berikut adalah data yang terjadi pada Orange Pills Corporation. Ditanyakannya berapa net cash provided by investing activities. Jadi yang berhubungan dengan investasi. Ingat, investasi itu berhubungan dengan aktiva tetap ataupun investasi. Yang pertama ada sale of land. Nah, land itu termasuk ke dalam kategori aset tetap. Jadi ini kita hitung. Kalau menjual berarti kita bakal dapat kas positif ya, menambah kas. Sale of equipment juga kita masukin dan pengaruhnya adalah bertambah. Issuance of common stock atau penerbitan common stock ini tidak termasuk, masuknya ke financing. Purchase of equipment ini termasuk. Nah, ini masuk, jadi pengaruhnya adalah negatif. Kalau untuk yang terakhir payment of cash dividend ini juga tidak termasuk karena bakal kita masukin ke financing. Sehingga ada 3 ya, 100.000 tambah 50.000 dikurangi 30.000, hasilnya adalah 150 kurangi 30 berarti 120.000. Jadi jawabannya yang A, ya, net cash provided by investing sebesar 120.000 dolar. Oke, contoh yang ketiga, di sini ada data yang terjadi pada something strange. Pertanyaannya adalah net cash provided by financing. Financing berarti pendanaan yang berhubungan dengan biasanya utang jangka panjang dan juga modal, ya, saham biasanya ataupun dividen. Kita analisis yang pertama ada increase in accounts payable. Ini tidak termasuk karena accounts payable masuknya ke dalam current liabilities. Increase in bonds payable. Nah, ini baru termasuk. Ya, jadi kita simpan ini 100.000. Ketika kita menerbitkan atau ada kenaikan bonds payable, berarti
pengaruhnya adalah nambah kas atau positif. Lalu yang ketiga ada sale of investment, penjualan investasi ini termasuk juga. Mohon maaf, ini tidak termasuk karena masuknya ke bagian investasi. Ya, kita carinya financing. Yang bawahnya, nah ini baru termasuk ya, issuance of common stock atau penerbitan modal saham. Berarti kalau kita menerbitkan saham lagi, kita bakal dapat kas lagi, bertambah. Dan yang terakhir ada payment of cash dividend. Nah ini juga termasuk ketika kita membayarkan dividen, maka kas perusahaan akan berkurang. Nah, jadi ada 3, kita hitung 100.000 ditambah 60.000, 160.000 dikurangi 30.000, maka hasilnya 130.000. Sehingga jawaban untuk net cash provided by financing activities-nya adalah yang B, 130.000. Nah, soal yang lain, misalnya net income atau laba bersih perusahaan adalah 132.000, lalu ada accounts payable increase $10.000 selama tahun tersebut, dan ada inventory mengalami penurunan 6.000 di tahun tersebut juga, dan ada account receivable mengalami kenaikan 12.000. Dengan menggunakan metode indirect atau metode tidak langsung, berapa net cash provided by operating activities? Jadi ditanyakan adalah yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Ingat lagi, kalau berhubungan dengan operating activities itu diawali dengan net income. Berarti kita tandai dulu net income 132.000. Oke, ini 132.000. Lalu bakal berhubungan juga dengan current asset atau current liabilities. Dan di sini diketahui ada accounts payable. Berarti accounts payable masuk current liabilities, ini kita hitung juga senilai 10.000 karena dia increase, berarti pengaruhnya akan bertambah juga atau positif. Lalu ada inventory. Inventory juga termasuk mengalami decrease atau penurunan 6.000. Nah, kalau inventory mengalami penurunan, mungkin di sana ada penjualan tambahan gitu ya di tahun sekarangnya. Maka kalau ada penjualan inventory akan menambah kas. Dan satu lagi ada account receivable, katanya mengalami kenaikan 12.000. Ingat, karena dia current asset mengalami kenaikan, di dalam laporan arus kasnya kita catat negatif, kebalikannya. Nah, negatif. Jadi ada 4 yang akan kita hitung, 132.000 ditambah 10.000, 142.000, ditambah 6.000 berarti 148.000, dikurangi 12.000, maka hasilnya yang D, 136.000. Oke, jelas ya, jadi net cash provided by operating-nya yang D, 136.000. Nah, kemudian latihan soal yang lain di sini ada data-data yang terjadi di tahun 2012 pada Quarshie Corporation. Instruksinya adalah analisis transaksi tersebut ke dalam kategori apakah dia masuk operating, apakah investing, ataupun financing, atau bahkan non-cash investing and financing activities. Ya, kita mulai dari yang pertama. Issued atau menerbitkan 50.000 dolar common stock for cash. Jadi menerbitkan saham secara tunai. Nah, ini bakal masuk kategori financing ya, kalau saham. Nah, ini sudah ada jawabannya. Kemudian yang B, purchase atau membeli mesin 30.000 dengan memberikan long term notes atau wesel jangka panjang sebagai alat tukarnya. Jadi kita membeli mesin bukan pakai uang tapi pakainya utang wesel gitu ya. Nah, maka ini tidak termasuk kategori transaksi yang berkaitan dengan cash, jadi masuknya ke non-cash. Yang ketiga, kita menerbitkan 200.000 common stock atau modal saham sebagai penggantinya gitu ya, ada bonds ataupun utang obligasi dengan nilai nominalnya atau face value-nya sebesar 200.000. Dan ini juga tidak berkaitan sama cash, jadi jawabannya adalah non-cash.
Lalu yang D, declared and paid a cash dividend. Jadi mengumumkan dan juga membayar dividen tunai senilai 18.000, ini masuk kategori financing berkurang ya. Lalu untuk yang E, sold a long-term investment, jual investasi jangka panjang. Nah, jual investasi jangka panjang dengan harga 15.000 secara tunai. Nah, ini juga bakal masuk ke, kalau ini masuknya investing ya, akan menambah kas perusahaan. Oke, kemudian yang F, collected atau mengumpulkan 16.000 dari account receivable. Berarti ini masuk kategori operating ya, berhubungan dengan operasional perusahaan dan menambah kas perusahaan. Nah, dan yang terakhir, paid 18.000 on accounts payable, membayar utang dagang 18.000, maka masuk kategori operating juga dan pengaruhnya adalah negatif. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi itu untuk latihan soal mengenai laporan arus kas. Oke, dan ini untuk latihan soal yang lain nanti mungkin ini bisa dikerjakan oleh teman-teman gitu ya. Ada neraca komparatifnya, ada laporan laba ruginya juga sudah ada, lalu ada additional information-nya juga. Nah, bisa teman-teman kerjakan dulu dan ini udah ada jawabannya, nanti bisa di cross check gitu ya, jawabannya apakah sama atau tidak seperti itu. Oke, nah ini seperti itu ya untuk pembahasan video kali ini mengenai laporan arus kas. Kalau ada pertanyaan seputar laporan arus kas, bisa teman-teman komen di bawah. Oke.